Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan tentang materi 12 masih tentang isim mu'rab. Sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa setiap isim itu butuh kepada 3 i'rab. Adakala isim itu rafa, adakala nasab, adakala khafat. Karena sebelumnya i'rab itu ada 4, rafa, nasab, khafat, jazam. Untuk isim 3. Adakala isim itu di rafa seperti baitun, adakala di nasab seperti baitan, adakala di khafat seperti baitin. Jadi isim yang butuh kepada rafa, nasab, khafat, semua isim nggak ada kecuali. Baik isim yang dibina ataupun isim yang mu'rab berubah-berubah. Kalau isim yang bina butuh kepada rafa, butuh pada kedudukannya, pada mahal. Tapi rafa'nya nggak kelihatan. Kayak hadza. Ada kadang-kadang kedudukannya rafa, cuma dia tetap hadza. Ada kala kedudukannya nasab, tetap hadza. Begitu juga kadang-kadang kedudukannya jar, tapi tetap tulisannya hadza karena dia dibina. Jadi berubahnya diniatkan. Ada kala isim itu rafa'nya zahir kelihatan. Baitun, baitan, baitin. Jadi isim-isim yang dimu'rab, isim-isim yang berubah itu ada 9 sebagaimana penjelasan di materi sebelumnya. Isim yang berubah dan perubahannya ada yang kelihatan, ada yang enggak, itu ada 9. Pertama isim mufrad. Isim mufrad dia berubah. Isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Yang keenam asmaul khamsah, isim yang 5, isim maksur, isim mangkus, dan isim ghairu munsharif. Ini isim-isim yang berubah, yang mu'rab. Kita belajar satu-satu. Nah, yang pertama isim mu'rab yaitu isim mufrad. Isim mufrad adalah satu isim yang bermakna tunggal. Mufrad itu tunggal. Nah, isim yang tunggal, dia nggak ada tanda khusus isim mufrad. Nah, cuma isim mufrad itu tandanya nanti ketika pada isim tersebut nggak ada tanda isim tasniyah, nggak ada alif dan nun, nggak ada waw dan nun, nggak ada tanda jamak mudzakkar salim, nggak ada alif dan ta, nggak ada tanda jamak muannas salim, itulah isim mufrad. Isim mufrad isim yang bermakna tunggal satu. Misal di sini contohnya Zaidun seorang Sidin, Muhammadun seorang Muhammad, Ainon satu mata, Yadun satu tangan, Saburatun satu papan tulis. Nah, ini namanya isim mufrad. Artinya satu. Jadi isim mufrad itu tetap butuh kepada 3, butuh kepada rafa, butuh kepada nasab, butuh kepada khafat. Cuma dia isim mufrad itu Zaidun, Muhammadun, Ainon, Yadun, Saburatun, dia isim mufrad. Dia dirafa dengan dhammah. Tanda rafa'nya dhammah, kelihatan dhammahnya Zaidun gitu. Tanda nasabnya dia fathah, kelihatan fathahnya Zaidan. Tanda jarnya, tanda khofatnya kasrah, kelihatan kasrahnya. Coba kita lihat contohnya. Contoh rafa, Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun, datanglah oleh Sidin. Ja'a fi'il madhi. Dia butuh kepada fa'il atau tugasnya merafa'kan fa'il. Zaidun fa'ilnya. Hukum fa'il kita tahu, hukum fa'il marfu'. Tanda rafa'nya dhammah yang zahir pada akhirnya. Jadi kita bacanya Zaidun. Kenapa tanda rafa'nya dhammah? Karena dia isim mufrad. Isim mufrad dirafa' dengan dhammah. Gitu. Kemudian nasartu Zaidan. Aku menolong akan si Zaid. Nasartu fi'il dan fa'il. Nasar fi'il madhi. Tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Tu ini fa'il, isim. Tu isim dhamir pada maharafa jadi fa'il. Kenapa disebut mahal? Karena dia isim dhamir. Tu isim dhamir dibina di atas dhammah pada maharafa fa'il nasara. Zaidan yang penting di sini. Zaidan maf'ul. Hukum maf'ul mansub, tanda nasab kita baca fathah. Kenapa dinasab dengan fathah? Karena isim mufrad. Karena isim mufrad memang ketentuannya dirafa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah. Jadi kalau jadi fa'il kita baca Zaidun, jadi maf'ul kita baca Zaidan. Kalau ada huruf jar kita baca Zaidin. Contoh, marartu bi Zaidin. Marartu aku lalu atau aku jalan bi Zaidin dengan Zaidin. Marartu fi'il dan fa'il, marar fi'il madhi. Tu dhamir muttasil dibina di atas dhammah pada maharafa fa'il marar. Bi huruf jar, Zaidin majrur tanda jar kasrah. Kenapa tanda jarnya kasrah? Karena dia isim mufrad. Isim mufrad dijar dengan kasrah bi Zaidin. Nah, jadi isim mufrad
Setiap isim mufrad kita baca 3. Ada kala kita baca Zaidun, ada kala Zaidan, ada kala Zaidin. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ainon, Ainan, Ainen. Yadun, Yadan, Yadin. Saburatun, Saburatan, Saburatin. Cuma masalahnya kapan kita baca Zaidun? Nah, nanti ada posisi tertentu ketika dia jadi fa'il, ketika dia jadi mubtada, ketika dia jadi naib fa'il, dan seterusnya. Karena nanti ada ketentuan-ketentuan isim-isim yang harus kita baca rofa. Nah, yang pasti isim mufrad dirofa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah. Itu. Kemudian yang kedua isim tasniyah. Isim mu'arab yang kedua, isim yang berubah yang kedua yaitu isim tasniyah, isim musanna. Isim musanna itu artinya satu isim yang bermakna 2. Tandanya apa? Ada alif dan nun di ujungnya, atau ada ya dan nun. Atau bahasa mudahnya, isim tasniyah yaitu isim mufrad yang kita tambah alif dan nun, atau kita tambah ya dan nun di ujungnya. Tadi Zaidun, seorang sidin. Kita tambah alif dan nun, jadi Zaidani, 2 orang sidin. Muhammadun, seorang Muhammad. Kita tambah alif dan nun, Muhammadani, jadi 2 orang Muhammad. Ainon, 1 mata. Kita tambah alif dan nun, jadi Ainani, 2 mata. Jadi paling mudah. Jadi isim tasniyah itu yaitu isim mufrad yang kita tambah alif dan nun, atau kita tambah ya dan nun. Zaidani atau Zaidaini. Muhammadani atau Muhammadaini. Ainani atau Ainaini. Nah, cuma dia isim tasniyah itu dirofa dengan alif. Tanda rofa dia di ujungnya pakai alif dan nun. Di nasab, ketika dia posisi nasab pakai ya dan nun. Ketika khafat, tandanya ada ya dan nun di ujungnya. Langsung kita lihat contohnya. Ja'a Zaidani, datanglah oleh 2 orang si Zaid. Ja'a fi'il madhi. Fi'il madhi butuh kepada fa'il. Zaidani fa'ilnya, hukum fa'il. Ja'a Zaidani, datanglah 2 orang si Zaid. Ja'a fi'il madhi, tugasnya merafa'kan fa'il. Zaidani fa'il ja'a, hukum fa'il marfu tetap. Karena fa'il lah satu isim yang marfu. Zaidani fa'il, hukum fa'il marfu. Tanda rafa alif, ada alif. Tanda rafa alif. Kenapa tanda rafa alif? Karena isim tasniyah. Isim tasniyah memang dirafa dengan alif. Itu ketika dia rafa. Sekarang contoh ketika dia dinasab. Nasartu Zaidaini, aku menolong akan 2 orang si Zaid. Nasartu fi'il dan fa'il, nasara fi'il madhi, itu dhamir muttasil pada maha rafa' fa'il. Zaidaini di sini masalahnya. Zaidaini maf'ul. Sementara kita udah tahu maf'ul itu mansub, tanda nasab iya. Zaidaini, alif tadi berubah menjadi ya. Dari Zaidani menjadi Zaidaini. Tanda nasab ya. Kenapa tanda nasab ya? Karena isim tasniyah. Isim tasniyah dinasab dengan ya. Beda dengan isim mufrad. Isim mufrad dinasab dengan fathah. Dari Zaidun menjadi Zaidan. Ini dari Zaidani menjadi Zaidaini. Begitu. Kemudian dijar. Marartu bi Zaidaini. Aku lewat, aku lalu bi Zaidaini dengan 2 orang si Zaid. Marartu fi'il dan fa'il. Marar fi'il madhi. Tu dhamir muttasil pada maha rafa' jadi fa'il. Bi huruf jar. Zaidaini majrur dengan bi. Tanda jar ada ya-nya. Zaidaini, enggak boleh Zaidani. Bi huruf jar Zaidaini majrur dengan bi, tanda jar ya. Kenapa tanda jar ya? Karena isim tasniyah dijar atau dikhafat dengan ya. Begitu. Jadi mudahnya isim tasniyah yaitu isim mufrad yang ditambah alif dan nun di ujungnya ketika rafa, atau ditambah ya dan nun di ujungnya ketika nasab dan ketika jar. Cuma sebelum ya dia harokatnya patah. Zaidaini. Jadi gampang banget membuat isim tasniyah. Masjidun, 1 masjid. Masjidani, 2 masjid. Nah, apalagi jidarun, 1 dinding. Jidarani, 2 dinding. Dan seterusnya. Jadi isim mu'rab yang pertama isim mufrad, yang kedua isim tasniyah. Yang ketiga isim mu'rab yaitu jamak mudzakkar salim. Arti jamak banyak, lebih dari 2. Mudzakkar laki-laki, salim selamat. Enggak berubah bentuknya. Jamak mudzakkar salim yaitu 1 kalimat jamak mudzakkar, jamak untuk laki-laki, tandanya ada waw dan nun di ujungnya, atau ada ya dan nun. Cuma bedanya sebelum ya kasrah. Sebelum ya harokatnya kasrah. Itu jamak mudzakkar salim. Tandanya ada waw dan nun aja. Muslimuna. Banyak orang muslim. Berarti muslimuna jamak mudzakkar salim. Mu'minuna jamak mudzakkar salim. Kemudian shaimuna, banyak orang yang berpuasa, mudzakkar salim. Berarti orang laki-laki yang berpuasa.
Musalluna, orang yang sholat. Jamak mudzakkar salim, ada waw dan nun. Atau kita baca muslimina, mu'minina. Kemudian so'imina, musallina. Semuanya jamak mudzakkar salim. Tandanya ada waw dan nun atau ya dan nun. Mufradnya muslimun, seorang muslim. Kalau dua orang muslim tambah alif dan nun, muslimani. Kalau jamak tambah waw dan nun, muslimuna. Nah, jamak mudzakkar salim rafa'nya pakai waw. Tanda rafa'nya ada waw di ujungnya, waw dan nun maksudnya. Tanda nasabnya ada ya dan nun. Tanda khofatnya ada ya dan nun juga. Coba kita lihat contohnya. Ja'a muslimuna. Datanglah oleh beberapa orang muslim. Ja'a fi'il madhi. Tugasnya merafa'kan fa'il. Muslimun fa'ilnya. Hukum fa'il marfu' tetap. Tanda rafa' ada waw di ujungnya. Muslimu. Tanda rafa' ada waw. Kenapa tanda rafa' waw? Karena kalimatnya jamak mudzakkar salim. Ketentuan jamak mudzakkar salim dirafa' dengan waw. Contoh nasab. Nasartul muslimina. Aku bantu akan orang muslimin. Nasartu fi'il dan fa'il. Nasara fi'il madhi. Tu dhamir muttasil pada maharafa jadi fa'il. Muslimina maf'ul. Maf'ul bih. Hukum maf'ul ketentuannya mansub. Tanda nasab dia ya. Dari tadi muslimun menjadi muslimin. Tanda nasab ya. Kenapa tanda nasab ya? Karena dia jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar ketentuan nasabnya pakai ya. Gitu. Kemudian contoh jar. Marartu bil muslimina. Aku lalu dengan orang muslimin. Marartu fi'il dan fa'il. Marar fi'il madhi. Tu dhamir muttasil pada maharafa fa'il. Bi huruf jar. Muslimin majrur dengan bi. Tanda jar ya. Kenapa tanda jar ya? Karena muslimin jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim dijar atau dikhafat memang ketentuannya dengan ya. Begitu. Kemudian lanjut yang keempat. Yang keempat isim mu'rab yaitu jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Jamak artinya banyak, muannas artinya perempuan, salim artinya selamat. Jamak muannas salim berarti satu kalimat jamak untuk perempuan. Nah, tandanya apa? Ada alif dan ta di ujungnya. Begitu aja untuk mudahnya. Setiap kalimat yang ada alif dan ta begini di ujungnya itu jamak muannas salim. Contohnya muslimatun, perempuan muslimah, ada alif dan ta. Asalnya muslimatun, seorang wanita muslimah. Muslimatani, kita tambah alif dan nun, dua orang wanita muslimah. Kita tambah alif dan ta, muslimatun, banyak wanita muslimah. Talibatun, banyak pelajar perempuan. Talibatun, seorang. Talibatani, dua orang pelajar muslim, pelajar perempuan. Talibatun, kita tambah alif dan ta, berarti banyak pelajar wanita. Tandanya alif dan ta. Ketentuannya bagaimana? Dia dirofa dengan dhammah. Rofaknya dhammah. Muslimatun kita baca. Dinasab dengan kasrah. Ini salah tulis. Dinasab dengan kasrah dia. Muslimatin. Di khafat juga dengan kasrah muslimatin. Berarti jamak muannas bacanya dua macam doang. Kalau bukan muslimatun, muslimatin, dua macam. Enggak ada dia muslimatan. Contoh. Ja'a muslimatun. Datanglah oleh perempuan-perempuan muslimah. Ja'a fi'il madhi. Tugasnya merafa'kan fa'il. Muslimatun fa'il ja'a. Hukum fa'il marfu'. Tanda rafa' dhammah. Kenapa tanda rafa' dhammah? Jamak muannas yang salim. Apa tandanya? Ada alif dan ta di ujungnya. Jadi jamak muannas salim ketentuannya rafa' dengan dhammah. Yang lahir. Nasartu muslimatin. Aku bantu akan beberapa wanita muslimah. Nasartu fi'il dan fa'il. Nasara fi'il madhi. Tugasnya merafa'kan fa'il. Tu dhamir barid muttasil pada maharafa jadi fa'il. Muslimatin maf'ul. Hukum maf'ul mansub. Tanda nasab kasrah. Jadi jamak muannas dinasab dengan kasrah. Tanda nasab kasrah muslimatin bukan muslimatan. Kenapa dinasab dengan kasrah? Karena jamak muannas salim. Jamak muannas salim ketentuannya dinasab dengan kasrah. Kemudian contoh jar. Marartu bi muslimatin. Aku lalu dengan banyak wanita muslimah. Marartu fi'il dan fa'il. Marar fi'il madhi. Tugasnya merafa'kan fa'il. Tu dhamir barid muttasil pada maharafa jadi fa'il. Muslimatin maf'ul. Hukum bi huruf jar muslimatin majrur dengan bi tanda jar kasrah. Kenapa dijar dengan kasrah? Karena jamak muannas yang salim. Apa tandanya? Ada alif dan ta di ujungnya. Jamak muannas salim dijar di khafat dengan kasrah. Itu sudah ketentuannya. Isim mu'rab yang kelima yaitu jamak taksir. Isim mu'rab yang kelima jamak taksir. Arti jamak banyak. Taksir pecah. Taksir pecah. Arti pecah tidak beraturan.
Jadi jamak taksir itu sangat banyak sekali tidak beraturan. Untuk mengetahui cara menjamak taksir kita harus melihat kamus. Misalkan baitun satu rumah. Kalau kita mau bilang banyak rumah, buyutun. Buyutun. Banyak rumah. Nggak boleh baituna. Nggak boleh kita tambah waw dan nun untuk jamak baituna. Kenapa? Karena baituna, waw dan nun itu jamak untuk laki-laki yang berakal. Kalau rumah tidak berakal berarti jamaknya pakai jamak taksir. Buyutun banyak rumah. Baitun satu rumah. Tambah alif dan nun. Baitani dua rumah. Buyutun banyak rumah. Ini buyutun namanya jamak taksir. Arti taksir pecah. Pecah dari bentuk dasar. Bentuk dasar bait. Banyak fathah. Sekarang jadi buyu. Banyak jadi dhammah. Kitabun satu kitab. Kitabani dua kitab. Tambah alif dan nun. Jamaknya kutubun. Banyak kitab. Kutubun. Jadi berubah nih. Dari tadinya kafnya kasrah ki. Kitab jadi ku. Ini jamak taksir. Ini kita tahu di kamus biasanya ada kitabun. Kalau kita buka kamus nanti ada jamaknya kutubun. Rasulun, seorang rasul. Dua orang rasul tambah alif dan nun. Rasulani. Banyak orang rasul. Rusulun. Banyak rasul. Rusulun banyak rasul. Nah, jadi berubah dari tadi ra menjadi ru. Itu jamak taksir namanya berubah. Pecah. Zaidun, seorang si Zaid. Kalau dua orang, Zaidani. Kalau banyak si Zaid, Duyudun. Duyudun banyak si Zaid. Ini namanya jamak taksir. Kalau kita tambah alif dan nun boleh juga. Zaiduna. Itu namanya jamak mudzakkar. Nah, tapi ini kita sedang bahas jamak taksir, berarti kita jamak dengan jamak taksir. Duyudun, banyak si Zaid. Contoh lagi, rajulun, seorang laki-laki. Kalau banyak laki-laki, rijalun. Rajulun, seorang laki-laki. Kalau dua orang, rajulani. Kalau banyak laki-laki, rijalun. Tadi ra menjadi ri, itu namanya berubah, pecah, itu jamak. Cuma ketentuan jamak taksir bagaimana? Jamak taksir kayak isim mufrad, dia dirofa dengan dhammah. Rijalun, dinasab dengan fathah, rijalan. Dijar dengan kasrah, rijalin. Begitu kalau jamak taksir. Contoh ja'a rijalun, datanglah beberapa orang laki-laki. Ja'a fi'il madhi, rijalun fa'il ja'a, fa'il marfu dan rafa' dhammah. Ra'aitu rijalan, aku melihat akan beberapa orang laki-laki. Ra'aitu fi'il dan fa'il, ra'a fi'il madhi. Tu dhamir muttasil pada mahrafa jadi fa'il. Rijalan maf'ul, maf'ul masuk dan nasab fathah karena jamak taksir. Jamak taksir dinasab dengan fathah. Maratu birijalin, aku lalu dengan beberapa orang laki-laki. Maratu fi'il dan fa'il, marar fi'il madhi. Tugasnya merafakkan fa'il. Tu dhamir muttasil pada mahrafa jadi fa'il. Bi huruf jar. Rijalin majrur dengan bi, tanda jar kasrah. Kenapa tanda jar kasrah? Karena jamak taksir. Jamak taksir dijar dengan kasrah. Jadi mudah. Kemudian asmaul khamsah, isim yang 5. Ya, isim mu'rab yang ke-6 yaitu asmaul khamsah atau isim yang 5. Maksud isim yang 5, ada 5 isim, dia khusus. Isim yang 5 itu abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Abuka bapakmu, akhuka saudaramu, hamuka pamanmu, fuka mulutmu, zumalin yang mempunyai harta. Jadi yang menjadi isim yang 5 di sini abu doang. Ka ini bisa diganti oleh kalimat yang lain. Abu Zaidin, Abu si Zaid, Abu Muhammadin, Abu bapak si Muhammad. Akhuka yang jadi isim yang 5 akhu doang. Akhuka atau akhu Zaidin, akhu si Muhammad. Hamuka juga sama. Jadi fu juga sama, zu juga sama. Zumalin, zu doang isim yang 5. Baik zumalin atau zul jalali wal ikram dan seterusnya. Jadi isim yang 5 itu lafadznya khusus, cuma ada 5. Tinggal kita hafal saja. Ketentuan isim yang 5 gimana? Dia dirafa dengan waw. Kalau rafa ada wawnya, abu. Kalau nasab pakai alif, aba. Kalau khafat pakai ya, abi. Jadi mudah banget. Contoh, ja'a abuka, datanglah oleh bapakmu. Ja'a fi'il madhi, tugasnya merafa'kan fa'il. Abu fa'ilnya. Hukum fa'il marfu, tanda rafa' waw. Kenapa tanda rafa' waw? Karena isim yang 5. Isim yang 5 rafa' tandanya ada waw. Mudhaf abu, kaf mudhaf ilaih. Ra'aitu abaka, aku melihat akan bapakmu. Ini kita lihat. Ra'aitu fi'il dan fa'il, ra'a fi'il madhi. Tu dhamir muttasil pada maharafa jadi fa'il ra'a. Aba maf'ul, hukum maf'ul mansub tanda nasab alif. Tadi abu berubah menjadi aba. Nah, aba maf'ul, hukum maf'ul mansub tanda nasab dia alif. Kenapa tanda nasab alif? Karena isim yang 5. Isim yang 5 tanda nasabnya alif. Dari abu berubah menjadi aba. Dari akhu menjadi akha. Hamu menjadi hama dan seterusnya. Mudhaf aba ka mudhaf ilaih. Kita mudhaf ilaih belum belajar.
Kemudian tanda khafat, dikhafat dengan ya. Contoh, marartu bi abika, aku lalu dengan bapakmu. Marartu fi'il dan fa'il. Marar fi'il madhi. Tu dhamir muttasil pada maharafa jadi fa'il marar. Bi huruf jar, abi majrur dengan bi. Tanda jar ya. Kenapa tanda jar ya? Karena asmaul khamsah isim yang 5. Isim yang 5 dijar dengan ya. Mudhaf abika, mudhaf ilaih. Nah, jadi gampang. Isim yang 5 tinggal kita hafal, ada 5 isim doang. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Kemudian isim maksur. Isim mu'rab yang ketujuh yaitu isim maksur namanya. Isim maksur untuk mudahnya yaitu satu isim yang ujungnya huruf terakhirnya ya. Sebenarnya bukan ya alif, kita bilang aja ya. Isim maksur yaitu satu isim yang ujungnya itu ya, tulisannya ya, tapi sebelum ya barisnya fathah. Seperti Musa, di ujungnya ada ya nih. Jadi kita baca Musa, sebelumnya fathah. Hubla, hubla wanita hamil. Hubla. Ini isim maksur. Salwa nama orang. Salwa juga isim maksur karena ujungnya ya, sebelum ya berbaris fathah. Salwa. Atau husna. Husna. Ya, husna. Ada ya dan sebelum ya fathah. Itu isim maksur. Sangat mudah sekali. Tanda isim maksur, satu isim yang ujungnya ya, tapi sebelumnya fathah. Dia gimana caranya i'rabnya? Ada ketentuannya. Dia dirofa dengan dhammah. Cuma dhammahnya muqaddarah. Dia dirofa dengan dhammah yang diniatkan. Musa. Dhammahnya diniatkan doang, enggak kelihatan. Dinasab dengan fathah yang ditakdirkan. Dikhafat dengan kasrah yang ditakdirkan. Contoh misalkan jaa Musa, jaa fi'il madhi, tugasnya merafa'kan fa'il. Musa fa'ilnya hukum fa'il marfu' tanda rafa' dhammah yang diniatkan. Seolah-olah di sini ada dhammah yang kita niatkan. Enggak bisa didhahirkan, enggak boleh kita baca musa'u atau musayu, enggak boleh. Musa doang. Jadi rafa'nya diniatkan. Musa fa'il hukum fa'il marfu' tanda rafa' dhammah yang diniatkan, ditakdirkan. Ra'aitu Musa, aku lihat akan Musa. Ra'aitu fi'il dan fa'il. Ra'a fi'il madhi. Tu dhamir muttasil pada mahrafa jadi fa'il ra'a. Musa maf'ulnya. Hukum maf'ul mansub. Tanda nasab mestinya patah. Ya, benar. Tanda nasabnya patah yang diniatkan, ditakdirkan. Enggak ditulis. Kemudian marartu bi Musa. Marartu fi'il dan fa'il. Aku lalu dengan Musa. Marartu fi'il dan fa'il. Marar fi'il madhi. Tu dhamir muttasil pada mahrafa jadi fa'il. Bi huruf jar. Musa majrur dengan bi. Tanda jar di sini. Tanda jar fathah di sini karena dia isim ghairu munsharif. Jadi kita ambil contoh lain. Contoh lain bil husna ini. Bil husna, bi huruf jar. Husna majrur dengan bi, tanda jar kasrah yang diniatkan. Tanda jar kasrah yang diniatkan, ditakdirkan. Enggak kita baca bil husnai atau bil husnai, enggak. Diniatkan, tetap bil husna. Jadi perubahannya diniatkan. Nah. Kemudian satu lagi. Sedikit lagi. Nah, isim mu'rab atau isim yang berubah yang ke-8 yaitu isim mangkus namanya. Isim mangkus sebalik isim maksur. Isim mangkus yaitu satu isim yang huruf terakhirnya ya, tapi sebelum ya kasrah. Qadhi, hakim. Madhi, fi'il madhi. Nah, ini madhi namanya isim mangkus. Tandanya apa? Huruf terakhirnya ya, sebelum ya berbaris kasrah. Madhi, qadhi. Dia bagaimana hukum i'rabnya? Dirafa dengan dhammah yang ditakdirkan. Dhammatun muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan. Dinasab dengan fathah yang dhahir. Dikhafat dengan kasrah yang ditakdirkan. Dia dhahir fathah doang. Contoh langsung. Ja'al qadhi, datanglah seorang qadhi. Ja'a fi'il madhi, qadhi fa'il ja'a, hukum fa'il marfu' tanda rafa' dhammah yang diniatkan. Jadi enggak kita baca ja'al qadhiyu, enggak, berat. Ja'al qadhiyu berat. Jadi bacanya ja'al qadhi doang. Tanda rafa'nya mana? Dhammahnya diniatkan aja. Kemudian ra'aitul qadhiya. Ra'aitul qadhiya, aku melihat akan qadhi, akan seorang hakim. Ra'aitu fi'il dan fa'il, ra'a fi'il madhi, tu dhamir muttasil pada maharafa fa'il. Qadhiya maf'ul, hukum maf'ul mansub, tanda nasab patah. Nah, ketika dia nasab enggak berat baca ya-nya, qadhiya langsung. Qadhiya. Maratu bil qadhi, maratu fi'il dan fa'il. Aku lalu dengan qadhi. Maratu fi'il dan fa'il, marar fi'il madhi, tu dhamir muttasil pada maharafa jadi fa'il. Bi huruf jar, qadhi majrur dengan bi, tanda jar kasrah yang ditakdirkan. Kenapa ditakdirkan? Karena dia isim mangkus. Isim mangkus hukumnya di khafat atau dijar dengan kasrah yang muqaddarah. Jadi mudah sekali.
Kemudian yang terakhir isim mu'rab yaitu isim ghairu munsharif. Yang kesembilan isim mu'rab yang kesembilan isim ghairu munsharif. Arti isim ghairu munsharif isim yang tidak boleh ada tanwin. Isim yang tidak boleh ada tanwin. Dia ada ketentuan. Ada 9 alasan yang membuat satu isim jadi tidak boleh ada tanwin. Dia panjang pembahasannya. Isim ghairu munsharif, isim yang tidak boleh ada tanwin. Dia ada 9 alasan yang menyebabkan isim tersebut nggak boleh ada tanwin. Nanti pembahasan pendalaman nanti. Contohnya Ahmadu. Nggak boleh kita baca Ahmadun, Ahmadu doang. Aisyatu, nggak boleh Aisyatun. Fatimatu, nggak boleh Fatimatun. Nggak boleh ada tanwin. Hamzatu, Umaru, nggak boleh Umarun. Ya. Jadi ada kaedah tertentu. Jadi isim ghairu munsharif dia dirafa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dikhafat juga dengan fathah. Dia nggak ada kasrahnya. Rafa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan fathah. Contoh langsung. Ja'a Ahmadu. Datanglah oleh si Ahmad. Ja'a fi'il madhi. Tugasnya merafa'kan fa'il. Ahmadu fa'ilnya hukum fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Kenapa tanda rafa' dhammah? Karena dia sebenarnya isim mufrad. Cuma kenapa nggak boleh ada tanwin? Karena dia isim ghairu munsharif. Isim yang tidak boleh ada tanwin. Apa alasannya? Di sini alasannya karena dia alamiah nama orang dan seperti bentuk fi'il. Seperti bentuk fi'il mudhari' Ahmadu. Karena ada fi'il mudhari' Ahmadu artinya aku memuji. Nah, ra'aitu Ahmada. Aku lihat akan si Ahmad. Ra'aitu fi'il dan fa'il. Ra'a fi'il madhi. Tu dhamir muttasil pada maharafa jadi fa'il. Ahmada maf'ulnya hukum maf'ul mansub dan nasab fathah karena isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif dinasab dengan fathah. Kemudian marartu bi Ahmada, aku lalu dengan si Ahmad. Marartu fi'il dan fa'il, marar fi'il madhi, tu dhamir muttasil pada maharafa jadi fa'il. Bi huruf jar Ahmada majrur dengan bi tanda jar fathah. Kenapa tanda jar fathah? Karena isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif dikhafat dijar dengan fathah. Nah, kalau kita sudah paham isim mabni ada 6, isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim fi'il. Kemudian kita sudah paham isim mu'rab ada 9, isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak taksir, isim yang 5, isim mangkus, isim maksur, isim ghairu munsharif, maka akan mudah sekali cara mempraktekkan i'rab ke depannya. Sampai di sini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.